itu kan kalau dari segi penelitian bisa dikatakan kan boleh itu. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja kalau penelitian kan. Ya, menurut secara pandangan Islam diboleh-bolehkan saja ketika hewan tersebut halal. Kalau menurut saya sih kasihan sih mas. Kasihan ya. Karena jadinya mungkin nggak sempurna nanti mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa Dawa TV, kembali lagi bersama kami di program Hal Ta'rif. Tahu nggak tahu, jawab aja. Semoga kalian sehat semua ya. Amin. Pernah nggak sih kalian dengar soal hewan hasil rekayasa genetik? Contohnya, ayam yang dibuat tumbuh lebih cepat atau sapi yang diubah supaya menghasilkan lebih banyak susu. Kelihatannya menarik ya. Tapi di balik teknologi ini, gimana ya Islam memandangnya? Apakah boleh digunakan atau ada aturan-aturan yang harus kita pahami? Nah, di sosial eksperimen kali ini kita bakal bahas dan cari tahu bareng-bareng. Kira-kira gimana ya tanggapan para masyarakat dan ustadz terkait permasalahan ini? Penasaran kan? Yuk kita cari tahu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah bersama Mas, siapa namanya? Mas Indra. Mas Indra. Iya. Biasa dipanggil Indra juga? Iya. Oh, iya. Sama Haji. Sam Haji. Mas, siapa namanya Mas? Dimas Husaini. Dimas Husaini. Jadi kita mau nanya-nanya sedikit Mas. Jadi Mas ini kesibukannya sekarang apa Mas? Fotografer saya mas. Fotografer? Iya. Biasa-biasa moto apa tuh? Wedding. Wedding. Moto hewan juga nggak? Pernah juga sih. Oh. Nah, kita di sini mau bertanya sedikit tentang mau sosial eksperimen lah. Oke. Jadi gini Mas, misalkan ada orang, pendapat antum nih gimana ya? Iya. Misalkan ada orang menggabung genetik dua hewan. Misalkan nih, ada kucing sama harimau. Ada genetiknya diambil terus digabung, jadi suatu hewan yang baru. Nah ini kira-kira diperbolehkan apa terlarang gitu? Nah, itu kan kalau dari segi penelitian bisa dikatakan kan boleh itu. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja kalau penelitian kan. Ya, menurut secara pandangan Islam diboleh-bolehkan saja ketika hewan tersebut halal. Kalau menurut saya sih kasihan sih mas. Kasihan ya? Karena jadinya mungkin nggak sempurna nanti mas. Halal ya? Ketika haram, contoh menggabungkan gennya anjing Ya. sama ayam, Oh, nggak boleh itu? nggak boleh. Oh, Soalnya nggak kan boleh. nanti jadinya najis. Soalnya anjing itu najis. Najis. Jadi nggak boleh menjadikan gennya anjing sama ayam. Nggak boleh menurut secara pandangan Islam. Kalau sama-sama halal boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Boleh saja. Kalaupun untuk secara publik kan itu harus masih diperbincangkan dulu kan gitu kan. Biasanya kan seperti itu. Iya. Kalau eksperimen ya boleh. Wong secara kalaupun kita ras juga dari segi manusia kan beda ras kan nggak apa-apa kan gitu. Oh iya. Kan gitu. Oh iya. Kalau hewan ikannya jadi nggak sempurna. Iya. gitu, berenang ya. Malah lebih menyiksa hewan sih menurut saya. Berarti nggak boleh ya? Nggak boleh. Menyiksa hewan tuh haram ya? Iya, nggak boleh. Nggak boleh. Jadi itulah tadi jawaban dari teman kita. Bisa kita lihat jawaban dari narasumber kita yang satu ini. Terima kasih. Hewan yang bisa dimakan telah ditentukan oleh syariat dan juga demikian juga hewan yang tidak boleh dimakan. Ketika ada perkawinan antara hewan yang bisa dimakan dengan hewan yang tidak bisa dimakan, maka ulama mengatakan wa akhassul aslain rijsan wa dhabhan wa nikahan wal aqla wal udhiyah. Dari bait syair yang diambil dari kitab Taqrirat As-Sadidah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Samid, yatba'u faru fi intisabi abah wad din wal ummu fi riki wal huriyah wa zakatu akhaf wa dinu a'la walad istadda fi jaz'in wadiyah
wa akhasul aslain, ini pembahasan kita, wa akhasul aslain rijsan wa dabhan wa nikahan wal akla wal adhiyah. Untuk yang bisa dimakan atau tidak, maka mengikuti yang paling jelek. Contoh, jika ada perkawinan antara kambing, domba, bisa dimakan, dengan anjing yang nggak bisa dimakan, najis, kemudian mempunyai anak, walaupun anaknya itu berupa kambing, maka tetap anak ini hukumnya seperti anjing. Dalam hal apa? Najisnya. Kambing nggak najis, tapi anak ini najis. Anak kambing yang satu ini najis. Dari segi boleh dimakannya, kambing boleh dimakan, ibunya atau bapaknya terserah. Mana yang jelek tidak dibahas, yang jantan yang jelek atau yang betinnya yang jelek, yang jantan yang najis atau yang betina yang najis. Mana yang jelek, si anak ikut yang jelek dalam urusan najis dan boleh atau tidak dimakan. Si anak ini ibunya atau bapaknya jika kambing boleh dimakan, maka tapi si anak ini tidak boleh dimakan. Demikianlah ketentuan fuqaha untuk keturunan dari dua yang berbeda, maka mengikuti yang jelek. Jika kambing dengan anjing, maka ikut anaknya itu ikut hukum anjing dalam hal najisnya, dalam hal boleh dimakan dan tidaknya, dan adhiyah dan seterusnya. Kambing boleh dibuat korban, tapi anak anjing yang hasil dari anak kambing boleh dibuat korban, tapi anak kambing hasil dari anjing tidak boleh dibuat korban. Hukumnya najis, tidak boleh dimakan dan tidak boleh dibuat korban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.